di bidang nyanyi. Terus di entertainment pasti tentunya kalau kita udah menjadi seorang putri Indonesia, we go to the Miss Universe ya pada saat itu tahun 2010 di Las Vegas. Dan setelah itu pastinya kita entertainment ya, apalagi di dunia catwalk, modeling, acting, balik lagi ke acting. Cuman memang saya tidak mengambil salah satu divisi di bidang entertainment itu. Kalau public speaking pasti ya, public speaking di presenter. Nah kalau siapa? Sujin tadi jago banget untuk presentingnya. Nah saya belajarnya telat kalau saya. Terima kasih banget Kak. Nah terus udah gitu sama yang saya tidak jalani dan tidak dalami adalah di bidang vokal yang nyanyi ya. Artinya saya lebih senang di bidang acting. Jadi sudah beberapa kali main FTV, film, lalu juga jadi kan kalau di acting itu ada beberapa yang harus kita jalani, ada sinetron, FTV, layar lebar, teater itu jangan lupa, itu basic sekali yang memang harus dijalanin, nari, nyanyi. Jadi menurutku dunia entertainment itu kalau bisa kita mempelajari itu keseluruhannya, jadi menjadi satu kesatuan gitu. Oke guys, jadi aku jujur amazed banget ya. Karena aku juga dengar Kak Kori ini tuh udah berpengalaman banget ya, especially kayak dengan modeling dan acting, nyanyi. Karena itu juga salah satu hobi aku juga Kak. Iya, wah Karena, keren dong. amin gitu ya, siapa tahu Amin. bisa jadi sesuatu gitu. Jadi Kak Kori ini tuh umur berapa ya pas awal-awal ke Putri Indonesia? Tahun 2009. Pas itu kayaknya aku masih 2 tahun kan? Masih kecil ya. Oke, waktu itu saya sebenarnya menjadi seorang putri Indonesia itu nggak di-planningin ya, sama sekali tidak di-planningin. Jadi awalnya saya dalam tanda kutip, ibu saya tuh bilang saya menjadi seorang perempuan. Saya menjadi seorang perempuan dalam arti adalah berpakaian perempuan gitu ya, berdandan gitu. Nah itu di usia saya 15 tahun sebenarnya itu kayak kejebur gitu ya istilahnya. Ada seseorang yang melihat bakat saya tapi belum terasah saat itu untuk bisa berakting. Disitulah ibu saya itu mengambil kesempatan itu, karena itu khususnya teman-teman semua nih yang untuk pengembangan diri, untuk mencari bakat dan lain sebagainya itu perlu dicoba, silahkan saja. Kalau merasa cocok dijalanin, kalau tidak merasa cocok ya kita bisa cari another way gitu. Terus saat itu ya udah, sebelumnya saya jujur aja saya ini atlet pencak silat. Kok tunggu. Jadi dari atlet bisa jadi model yang modest, yang feminim ini Ya gimana? itu kerja keras ibu saya sebenarnya. Berarti awalnya tomboy banget gitu? Tomboy banget, rambut cepak. Pernah dicepak? Yes, rambut cepak, pengen rambut panjang itu karena orang tua tuh ya udahlah biar kayak perempuan gitu. Terus nggak punya rok sama sekali. Akhirnya karena suatu tuntutan ibu saya bilang, kamu udah besar, sudah harus menjadi seorang perempuan, sebentar lagi akan menjadi seorang wanita. Prestasi kamu sudah banyak, karena dulu saya ngapa-ngapain tuh selalu jadi ketua, alhamdulillah. Ketua paskibraka sampai saya paskibraka nasional. Lalu menang juara 1 pencak silat di bidang fighting ya, kita artinya fight gitu ya. Bukan yang seni, kan ada yang seni itu. Nah terus udah gitu saya juga atlet basket nasional. Yes. Oh basket. Aduh. Jadi berkebalikan sekali nih gitu loh. Terus sampai akhirnya ibu saya bilang nggak bisa, kamu harus jadi perempuan. Jadi karena saya bener-bener nggak mau jadi perempuan, dan waktu itu ada tuntutan peran di actingnya ya, harus rambut panjang gitu ya. Terus waktu itu juga ada, menurut saya tuh ada sacrifice ya. Sacrifice itu yang tadinya kita nyaman dengan diri kita pindah ke daerah yang menurut kita tuh nggak nyaman. Kayak tadi dari tomboy menjadi feminim. Terus kayak waktu itu saya punya pilihan. Sebenarnya waktu itu harusnya udah, bagi saya ini kebanggaan buat saya. Harusnya saya udah jadi paskibraka nasional dan saya bawa bendera pagi merah putih.
Tapi karena di situ harus memilih, karena kan kalau bawa bendera pagi itu kita harus potong rambut dan pondok rambutnya harus segini. Dan satu sisi ada tuntutan saya waktu itu sebagai aktris, rambut harus tetap panjang. So it's pilihan kan, itu pilihan, hidup itu pilihan. Akhirnya saya diskusi dengan orang tua saya, walaupun saya sedih banget karena udah kayak last minute, oh my god, akhirnya saya harus keluar. Ternyata Tuhan berkata lain, prestasi yang bisa membanggakan sebagai orang Indonesia, khususnya wanita Indonesia, itu pada saat itu terpending, ya kan, terpending. Nggak lama, saya kebetulan lulus SMA itu usia 16 tahun. Lulus SMA usia 16 tahun. Saat itu waktu lagi liburan, mama saya langsung masukin saya ke salah satu sekolah kepribadian. Mungkin di sini perlu saya sebutkan atau tidak? Kalau mau nggak apa-apa, Oke. silakan. Dulu saya alumni John Robert Powers. Oh. Jadi belajar kepribadian, belajar jalan, belajar catwalk. Waktu itu saya ngambil entertainment industry. Entertainment industry itu nggak cuma kita sebagai seorang aktor atau menjadi seorang public figure atau menjadi seorang public speaker atau MC, tapi kita juga belajar mengenai bagaimana kita itu bekerja di balik layarnya entertainment industry. Jadi bagaimana sih orang produksi kayak gitu, bagaimana sih mereka menjalankan sebuah di dalam studio itu seperti apa, dan itu kita sebagai seorang entertainer kita harus benar-benar appreciate tentang itu semua gitu. Dan sampai akhirnya basically memang orang tua saya di rumah itu memang sangat amat manner banget. Ibu saya tuh manner sekali, papi saya juga disiplinnya sangat tinggi. Jadi kalau teman-teman semua tuh pengen mendapat sesuatu itu memang comes from home, dari rumah. Jadi didikan orang tua, didikan sekolah itu penting banget. Nah yang lainnya itu kita ditacap ya kan, kayak modeling itu ditacap, artinya menambah skill tambahan. Nah akhirnya dari John Robert Powers ditawarin nih, Kori itu ada plot salah satu finalis dari daerah Nanggro Aceh Darussalam. Pada saat itu saya mewakilinya. Kebetulan audisinya itu tidak dilaksanakan di Aceh, tapi audisinya dilaksanakan di Jakarta. Sampai akhirnya saya kaget juga, iseng-iseng berhadiah. Sebenarnya pada saat itu ibu saya bilang nanti dulu deh kalau udah lebih dewasa dikit gitu ya. gitu ya. Terus soalnya kan saingannya dokter ya kan. Yeah. Terus saingannya kan pokoknya udah mateng-mateng deh gitu. Tapi kata konsultan yang ada di John Robert Powers bicara sama orang tua saya bahwa gak apa-apa ibu, kita cobain aja karena mereka bisa melihat apa yang tidak kita lihat. Sometimes kita butuh penilaian orang lain tentang diri kita gitu loh. Jadi itu bisa menambah confidence kita, baik itu it's a good news or a bad news. Nah itu harus kita jadi orang yang sangat terbuka deh gitu untuk menerima itu semua. Akhirnya ya udah sampai final, saya nggak nyangka loh udah sampai final nih, berarti kan saya masuk 38 provinsi waktu itu. Berarti itu udah di depan kamera gitu. Iya. Itu kakak, hubungan kakak sama yang finalis lain gimana kak? Tentunya kita harus baik-baik saja. Agak, maksudnya ya walaupun kalian sangat feminim, sangat modis gitu, tapi ada sedikit kayak kompetitifnya atau Of course. agak slack dikit gitu. Kalau jiwa kompetitif itu perlu. Jadi kita kalau di mana saja kita mau berprestasi, kita harus punya jiwa kompetitif. Tapi jangan lupa kita harus punya jiwa sportif. Jadi kalau misalnya kalah atau menang ya tetap menang. Kalah itu adalah menang, kemenangan yang tertunda gitu kan. Kalah atau menang ya it's you are a winner gitu. Tapi yang paling sulit adalah mempertahankan yang namanya kemenangan. Itu lebih sulit daripada kita itu dari kalah menuju menang gitu. Dan akhirnya pada saat itu aku ternyata menang. Tapi memang perjalanannya cukup panjang ya, artinya saat itu sangat sensitif sekali, dari Nanggro Aceh Darussalam, terus udah gitu kita harus belajar mengenai self confidence itu terutama. Terus yang tadi aku bilang, jiwa kompetitif itu perlu, dan kita juga harus tetap jadi diri sendiri. Jadi saya akhirnya menilai bahwa oh ternyata tomboynya saya saat itu gitu ya,
sama feminimnya saya itu menjadi satu kesatuan. Artinya kalau kita mau, ternyata kan Putri Indonesia itu adalah menjadi seorang perempuan ataupun wanita yang menginspirasi banyak orang. Artinya tomboy saya atau sikap saya yang mungkin bisa dibilang harus tahan banting lah. Nah, harus tahan banting dari mental, dari fisik, itu sangat penting. Terus of course kita akan ketemu sama audiens ya, pro kontra ya kan, terus netizen ya, kalau sekarang namanya netizen ya gitu. Itu harus tahan mental bener-bener, dan kita harus bisa menjaga diri kita, dan semua harus kita sahabatin, harus kita temenin. Kak, aku mau nanya, kakak masih di dalam umur 17 tahun ya? Iya. 17 tahun di depan stage beribu-ribu, dilihat beribu-ribu orang ya. Itu kakak pernah ngerasa kayak gimana, insecure, ciut? Karena aku juga anaknya kelihatannya sih berani, confident gitu loh. Tapi jujur pasti aku juga ada kayak side me yang kayak agak ciut gitu. Of course. Ya, tunggu, aku juga mau nambahin di dalam Zoom episode kali ini kita juga bakal ada giveaway, yaitu giveaway kolagen yang pastinya bagus banget buat kalian semua. Pokoknya kalian stay tune aja and follow us along. Oke Kak, bisa tolong dilanjutin? Oke. Tadi, maksudnya rasa minder ya? Iya, rasa minder. Pasti. Tapi percayalah, kalau kamu udah punya self confidence yang bagus, itu biasanya di menit-menit awal atau di jam-jam awal. Waktu itu pas pertama kali saya karantina, masuk, waktu itu di salah satu hotel di Jakarta, yang saya lihat adalah, wah, ini cantik banget. Jadi saya tuh ngeliatnya juga, waduh, ini saya nggak mungkin gitu rasanya. Dan saya tuh nggak mungkin. Terus udah gitu umur 17 tahun, baru lulus SMA, baru keterima di Universitas Indonesia, Sastra Perancis saat itu. Jadi baru berapa bulan kuliah udah. Jadi kuliah tuh lagi 16 tahun gitu. Terus dapat beasiswa juga saat itu di UI. Jadi pas masuk ke gerbang itu rasanya kayak, aduh nggak mungkin, ini cantik, super duper cantik dan well prepare banget. Mereka tuh well prepare sekali. Mereka pada tinggi, mulus, terus kalau ngomong tuh bener-bener confidence, terus ya ramah ya, khususnya pasti orang Indonesia itu mungkin kita punya ciri khas yang sangat amat kental. Orang Indonesia itu sangat ramah, jadi semua tuh diramahin. Jadi ya udah, kita gimana caranya pada saat itu untuk mengatasi rasa minder kita gitu ya. Kita lihat nih mereka ini, oh mereka kelebihannya ini. Ada ilmu yang namanya, kita bilang tuh kalau kata orang marketing sekarang deh ya, itu namanya canvassing. Jadi kita tidak menjadi dia, tapi kita bisa melihat kelebihan dia nih apa. Nah, kalau kekurangannya kita tidak usah mengangkat ya, tapi oh dia cara menyapa orangnya seperti ini. Lalu kita flashback lagi nih, waktu di John Robert Powers kita pernah mengalami hal tersebut nggak, pernah diceritain. Kita ingat nih waktu teacher kita ngomong atau coach kita ngomong, nanti kalau misalnya kayak begini kita begini ya. Akhirnya ada satu hal yang saya lakukan, yaitu kayak kita orang lebaran, salamin. Semua orang saya salamin. Halo, saya Kori Sandiorifa, saya Putri Indonesia dari Aceh. Halo, sampai semuanya. Ternyata itu efektif, dan ternyata itu membuat semua orang tahu saya. Tapi itu hal yang bagus loh, karena aku juga berusaha gitu loh friendly ke orang-orang. Karena gimana ya, apalagi sekarang kita di dunia modern, kita juga harus sudah belajar bersosialisasi. Iya. Terus kakak sekarang kan Putri Indonesia tahun 2009 ya? Tahun 2009. Menurut kakak, cewek cantik itu tuh di Indonesia kayak apa ya? Cewek cantik menurut saya di seluruh dunia sama. Indonesia itu yang berbeda adalah budaya dan culture-nya. Tapi cewek cantik itu adalah harus ada inner beauty. Nah, inner beauty itu keluar ketika banyaknya pengalaman hidup dan bagaimana kita menghadapinya. Contoh, kalau seandainya saya nggak tomboy, mungkin inner beauty saya nggak ada. Saya juga nggak tahu diri saya. Terus kalau saya mungkin tidak dikomplain sama orang, tidak dinyinyirin orang gitu ya, mungkin kita nggak bisa introspeksi diri kita. Terus
always be kind ya, artinya selalu memaafkan. Itu pasti akan keluar. Jadi dua kata yang menurut saya tuh sangat amat penting nih buat adik-adik semua dalam hidup, jangan pernah lupa untuk berterima kasih dan meminta maaf. Kalau misalnya salah ya minta maaf aja. Kalau nanti kalian udah jadi superstar, tentu itu ada timingnya. Tapi yang paling pertama adalah forgive yourself dulu nih gitu. Jadi kalau misalnya hati kita tenang, batin kita tenang, kita sudah bisa mengontrol diri kita, of course inner beauty itu akan keluar. Nah, selebihnya adalah bagaimana kita bisa merawat, misalnya merawat rambut, merawat kulit, bisa berpakaian yang rapi, lalu harus punya performance yang baik, dan yang paling penting adalah first impression yang baik gitu. Tapi pasti dalam kecantikan kita juga harus bisa ngejaga diri ya pasti. Iya dong. Pasti kita harus bisa belajar untuk ngejaga diri, nge-treat ourselves, karena menurut aku itu juga hal yang penting ya. Oh ya guys, aku cuma kasih tahu nanti kita bakal ada giveaway, yaitu dari Linep Official. Kita bakal ada Viber dan juga collagen drink. Itu pastinya penting banget, especially for us teenagers, karena kita masih dalam berkembang, dan walaupun kita berskincare dari luar, kita juga harus bisa treat ourselves dari dalam. Oke kak, kakak pernah nggak sih kayak ngerasa wow, gak nyangka ya kan masuk Putri Indonesia itu awalnya apalagi dipanggil ke Miss Universe untuk membawakan nama harum Indonesia, itu gimana sih kalau bisa ditawarin jadi Miss Universe dan perjalanannya dan ketemu sama model-model yang lain, itu perasaan kakak gimana sih? Kalau perasaan pasti senang ya, karena kita menjadi satu-satunya setiap tahun yang mewakili Indonesia di ajang Miss Universe. Dan Putri Indonesia itu kan yayasannya namanya Yayasan Putri Indonesia. Saat itu memang license-nya Miss Universe hingga saat ini, artinya Miss-Missan tertinggi dunia itu kan nomor 1-nya Miss Universe, nomor 2-nya Miss World, nomor 3-nya sekarang itu Miss International, lalu ada dan bawah-bawahnya ada Miss Supranational, ada Miss Grand International, dan bla bla bla. Nomor 1 itu adalah Miss Universe. Nah, Putri Indonesia juga sama. Putri Indonesia yang pertama, yang kedua ada Miss Indonesia, ada Miss Grand Indonesia, ada di Putri Indonesia ada 3 juara, yang juara keduanya ke Miss International, juara ketiganya ke Miss, sekarang ini Miss Supranational. Nah, artinya tentunya perasaan aku bangga dan tidak mudah karena responsibility-nya itu sangat besar sekali, dan kita harus bisa seefektif mungkin untuk bisa memperkenalkan Indonesia. Jadi not just only presents ourselves ya, tapi presents tentang Indonesia gitu. Bagaimana mereka itu bisa tertarik tentang Indonesia. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu ya, mereka tuh nggak tahu Indonesia loh. Mereka tahunya Bali. Oh my god, aduh. Where is Indonesia? Mereka bilang, oh, kalau Bali ya kita tahu. Iya. Tapi kalau Indonesia, they don't know Indonesia. That's why kenapa kita harus promosiin Indonesia sekuat-kuatnya. Nah, tentunya dengan dorongan cara kita sebagai Putri Indonesia itu kan, karena kita ini dutanya Indonesia, bagaimana kita bisa benar-benar persuasif atau mengajak masyarakat dunia untuk bisa come to Indonesia, dan minimal mereka aware tentang Indonesia. Karena kan di dalam karantina 1 bulan itu kan waktu yang sangat singkat ya, tidak mudah gitu, dan yang kita presentasiin adalah para miss-miss di sana, waktu itu 83 negara. Ya kira-kira seperti di Miss Universe. Nah, stepnya jadinya habis Putri Indonesia pasti langsung ke Miss Universe 1 tahunnya. Itu pas kakak arrive nih ketemu sama semua model-model di Miss Universe, itu mereka lebih tinggi daripada kakak atau saya tahu jauh lebih tinggi daripada kakak? Yes, tapi ada pemenang di tahun saya itu namanya Jimena Navarrete, bahasa Meksiko ya, jadi X dibaca H gitu ya. Jimena Navarrete tingginya setinggi saya. Jadi tinggi itu bahkan di tahun dari Afrika, saya ingat sekitar 4 tahun yang lalu itu menang juga, tingginya juga di bawah, masih 170 cm, something nggak 172 cm. Artinya di sana memang ada yang 2 meter, ada yang 180, ada 183 ada, tapi
ya itu tadi yang kamu tanya, cantik itu apa sih gitu. Nah itu harus jadi satu kesatuan tuh, di fisiknya, di brainnya kan. Kalau di Putri Indonesia kita ada 3 moto, yaitu brain, beauty, and behavior. Nah behavior itu adalah hal yang sangat penting. Jadi waktu kita cantik, kita udah pintar, tapi behavior kita nggak bagus, di Miss Universe aja kita langsung di blacklist, bahkan langsung ya disuruh drop out, dan di tahun saya ada yang di drop out dari salah satu negara karena behaviornya gitu. Kita boleh ngomong yang agak juicy gitu nggak sih? Boleh. Kayak kan kita tahu, karena aku juga lagi berusaha untuk mau masuk ke dunia entertain. Dan pastinya kan aku juga pernah dengar dari situ, dari sana gitu kan. Jujur kadang ada kata-kata yang nggak enakan hati, kadang apalagi dunia modeling. Yes, of course. Physically it's number one. Kayak ya aduh, itu kakak pernah terexperience kayak kamu kurang cantik, kamu perlu diet, karena aku aja yang umurnya masih segini kadang disuruh kamu pipinya terlalu cabi, lebih diet lah, kayak gini, kadang ya capek lah gitu. Terus kakak gimana nih, apalagi kakak udah dari dulu di dunia seperti ini? Ya gini, kalau misalnya kamu lagi mengawali karir, ya tentunya pasti ada sacrifice yang tadi saya bilang. Tapi nggak usah berlebihan ya. Kita bukan negara kayak di Korea yang harus panjangin kaki ataupun operasi plastik yang bentuknya mukanya sama semua, kan nggak gitu. Serem ya. Nah kalau di Indonesia just be yourself. Cuman karena tuntutan entertainment industry kita sekarang itu sudah mengikuti dunia luar gitu ya. Jadi fisik, kalau kita ngomong fisik nih, kalau kita ngomong fisik jelas karena gini, kenapa harus kurus? Tapi harus sehat, jangan lupa ya, kurusnya harus sehat. Kenapa? Karena kamera itu kalau zamannya sebelum saya itu kan kamera itu kotak, TV itu kotak ya, jadi square ya. Kalau sekarang persegi panjang. Jadi kalau square itu kalau tulang kita gede walaupun kita udah kurus itu masih ketolong karena jadinya long, tinggi. Nah, itu paling kita naik berat badan di TV itu mungkin sekitar 5 sampai 7 kg. Iya. Yes. Kata itu true. Itu benar. Nah, kalau sekarang udah widescreen. Nah, kalau widescreen itu 10 sampai 15 kg. Hah? Betul sekali. Jadi kalau misalnya physically number one, iya. Kecuali kamu mau masuk ke dunia entertainment emang udah gendut, emang udah besar gitu ya, kayak misalnya nggak usah jauh-jauh deh, tokoh internasional penyanyi yang paling terkenal deh, gendut, Adele. Kita you name it, Adele ya, Adele atau siapa. Tapi akhirnya tapi kalau Adele tuh kan emang udah di dunia entertain, emang suaranya udah dikenal karena suaranya kan. Tapi physically akhirnya dituntut kan? Iya, akhirnya dia disuruh kurusin badan. Nah itu kalau internasional. Tapi kalau di Indonesia, kalau kamu misalnya kayak Mbak Nunung, emang udah gemuk gitu ya. Dulu ada beberapa artis yang memang gemuk gitu ya, dan dia menjiwai perannya di peran yang dengan Dewi Huges dulu. Memang dia skillnya, public speakingnya dan presenternya juga bagus banget gitu ya. We don't have to worry about physically gitu. Tapi kalau kamu dunia modeling, dunianya memang yang dapat peran yang cantik-cantik gitu ya, ya kamu harus terima konsekuensi itu dan jangan lupa jaga kesehatan. Bener. Jadi kalau misalnya dibilang aduh gendut dikit nih, cabi dikit nih, iyain aja. Itu satu, jangan dimasukin ke hati. Yang kedua, memang dalam pencapaian itu perlu. Kayak contoh, ada salah satu putri Indonesia di salah satu stasiun TV, padahal dia kalau badan udah ideal, udah ideal. Tapi karena dia mau di TV terus gitu ya, mau nggak mau diminta sama TV-nya itu harus kurusin badan, ya kurusin badan. Di dunia acting juga gitu. Ya badan kamu harus bisa yoyo. Jadi istilahnya kalau kamu disuruh gendut ya gendut. Kalau disuruh bisa kurus skinny dikit gitu. Bisa. Ya, tergantung karakter ya. Kemarin aku juga lihat film namanya Imperfect dari Jessica Mila. Dia itu tuh aslinya kurus banget, tapi karena perannya itu tuh sebagai ya harus agak gemuk karena emang perannya kayak gitu.
dia harus gemukin badan seperti itu. Dan jujur aku anak yang kayak emang agak susah menambahkan berat badan, mungkin in the eyes of kayak entertain mungkin itu kayak agak bersyukur gitu karena aku nggak harus berusaha. Paling kalau sekarang tuh tuntutannya adalah pembentukan badan, karena Iya. pipi dan rahang itu sangat penting. Jadi rahang itu kalau misalnya kita ngeliat beauty ya, kita ngomong beauty, rahang itu sangat penting. Kalau sekarang jangan lihat aku ya, aku namanya udah Jangan mama gitu ya kan. dong kak. Nah itu apa, rahang lurus itu, Jawline ya. yes, jauhnya itu dan leher panjang itu sangat penting sekali, karena itu udah basically sebagai seorang model gitu. Terus kalau misalnya tadi, kalau misalnya ada peran, ada yang gendut, ada yang kurus, tapi pasti it's your choice gitu ya. Tapi pasti kalau misalnya kamu mau yang pertama memang harus ngikutin dulu, harus kurus dulu, dan kamu harus buktiin dulu ke mereka bahwa you are capable gitu ya, kamu memang berbakat dan juga kamu sangat bersedia untuk terjun ke dunia artis, atau terjun ke, di sini bilangnya artis ya, tapi sebenarnya itu actress, atau sebenarnya itu bisa dibilang selebriti atau public figure. Artis kan pelukis ya, kalau di sini bilangnya artis gitu ya. Ya udah kayak gitu. Jadi it's a konsekuensi. Iya. Oh ya guys, buat kalian yang sekali lagi nonton, kalau misalnya kalian ada pertanyaan buat Kak Korinya, Putri Indonesia tahun 2009 dan Miss Universe Indonesia tahun 2010, kalian bisa langsung ke chat box dan just ask any questions dan Kak Kori langsung bisa dijawabin. Bisa dong. Pokoknya kita berusaha untuk membantu kalian semua juga with her experience, karena menurut aku jujur kayak I feel so honored bisa nge-host hari ini, karena gimana ya, aku bisa banyak belajar karena aku juga benar-benar mau kayak di dunia entertain, dan menurut aku Kak Kori udah jauh lebih experience daripada aku kan, jadi bisa belajar banyak. Dan aku juga punya teman Kak yang kayak aku kenal orang yang aku udah deket banget sama dia, dan dia juga sempat mikir mau di dunia modeling, cuman orang tuanya masih mikir-mikir 2 kali, terus masih agak ragu gitu. Itu kakak mau bilang apa ke dia sekarang? Kalau menurutku yang pertama jaga diri dulu, ukur diri sendiri. Menurutku restu orang tua itu sangat penting. Terus yang kedua adalah diskusi sama orang tua. Jadi artinya gini, kalau kamu saat ini belum disetujuin, aku yakin orang tua itu pasti akan mendukung anaknya 100%. Tapi sometimes gini ya, aku paham sih, kebetulan aku adalah bukan anak-anak, sorry udah bukan anak-anak ya, tapi aku adalah seseorang yang hidup di masa kolot, dan jadi peradabannya pertengahan, dan kalian milenial. Jadi aku tuh antara milenial dan antara dulu ya, istilahnya zaman dulu kolot lah istilahnya gitu ya. Nah aku paham, jadi bagaimana cara berbicara sama orang tua itu yang pasti harus be nice ya. Itu kedua, harus kasih feedback. Nah jadi kamu tetap harus semangat dan tunjukin sama orang tuamu bahwa kamu udah well prepared gitu. Tapi kalau misalnya nggak direstuin, sekarang aku yakin pasti jangan kecewa gitu. Maksudnya nanti kedepannya pasti akan ada jalan yang terbaik lagi buat kamu. Sometimes gini, aku cerita soal my dreams ya. Jadi mimpiku ini dulu, sebenarnya aku pengen menjadi seorang diplomat. Sorry, itu apa ya? Diplomat itu adalah kalau misalnya kita ngambil kuliah itu di hubungan internasional, itu adalah bidang komunikasi. Jadi kita negosiasi kayak gini, jadi duta, ataupun kita kerja di Kementerian Luar Negeri. Ujung terbesar adalah jadi duta besar di saat itu. Nah, misiku itu aku bawa di dalam hati. Dan pada saat aku menjadi seorang putri Indonesia, aku berpikir bahwa oh iya ya, menjadi seorang putri Indonesia itu kan semi diplomat. Iya kan? Semi diplomat artinya aku bisa keliling dunia, aku bisa obrolin apa aja, aku bisa kasih tahu apa saja sama semua orang tentang Indonesia. Itu salah satunya. Terus yang kedua adalah setelah aku jadi putri Indonesia, bisa dibilang pada saat itu kan kita menjadi dutanya Indonesia. Jadi kita tuh hampir ibaratnya kita bukan menteri, tapi kita hampir setara dengan menteri.
tapi kita punya kayak apa ya, hak berbicara itu, dan pekerjaan yang kita dapatkan itu seperti layaknya seorang diplomat ataupun seorang duta besar gitu lah. Jadi kalau duta besar nggak bisa, kita yang ngomong dalam hal apapun, dalam hal bisnis, dalam hal misalnya ada percakapan ataupun yang harus kita mewakili, atau juru bicara atau spokesperson dari duta besar atau menteri atau presiden sekalipun, itu bisa kita lakukan. Jadi kita udah bisa jadi diplomat. Nah, di situ saya tanamkan tuh di kepala kita gitu loh. Jadi sekarang aku nggak jadi diplomat, tapi diplomat butuh aku, kan gitu ya kan. Nah, jadi jangan kecil hati. Terus misalnya saat ini mungkin kamu nggak menjadi seorang aktor, nggak menjadi seorang aktris, bahkan banyak banget seorang aktor yang udah dapat piala citra dan dia gagal lagi menjadi seorang aktor. Nah, akhirnya dia banting setir lah, istilahnya ganti. Tapi yang ditanamkan di diri dia adalah, oh, aku tetap bisa menjadi aktor di bidang yang lain. Jadi kamu nggak perlu harus membuang dirimu, nggak perlu membuang cita-citamu, dreams kamu, dan lain sebagainya. Terus dulu cita-cita keduaku adalah, cita-cita pertama aku pengen jadi presiden, bener. Oh, presiden. dulu. Tapi itu bukan menjadi presiden sesungguhnya. Aku pengen menjadi pemimpin untuk diriku, dan aku bisa banyak bermanfaat untuk orang lain. Dan satu-satunya hal yang bisa dilakukan sebagai seseorang untuk bisa didengar orang adalah kekuasaan. Tapi bukan kekuasaannya yang kita ambil. Jadi artinya coba kalau presiden ngomong semua orang dengar kan? Yeah. Nah, kalau public figure ngomong semua orang dengar kan? Padahal kita mau menyampaikan hal yang baik pasti orang didengar. Hal buruk aja langsung ditangkap, apalagi yang baik. Nah, ketika saya menjadi Putri Indonesia, itu semua mewakili. Itu pas mulai pergi-pergi jalan-jalan ke luar negeri untuk ngomongin tentang membahas di bawah nama Harum Indonesia, itu kira-kira sampai dari tahun 2009 sampai tahun berapa itu? Sampai sekarang masih. Jadi artinya gini, aku mungkin nggak dapat apa yang aku mau. Walaupun saya sudah selesai kuliah di sastra Prancis, ngambil manajemen ekonomi double degree, waktu itu harusnya ngambil hubungan internasional, tapi saya bisa melaksanakan cita-cita saya, walaupun itu semua kan hanya, diplomat itu kan hanya sebuah label, sebuah nama. Dengan saya menjadi Putri Indonesia, saya bisa melakukan apa saja. Menjadi seorang entertainer bisa, menjadi seorang diplomat bisa, mau jadi politikus, tapi saya nggak ada interest di politik. Terus jadi apapun bisa. You can do anything. Jadi maksudnya kalau misalnya tadi teman kamu itu, aku harap tetap semangat, karena perjalanan masih panjang. Sekarang saatnya untuk belajar terus, terus gali bakatnya gali. Nah, kita butuh orang lain untuk bisa meyakinkan kita, ataupun ambience ya, ataupun lingkungan yang itu penting. Jadi gini, kalau kamu pengen jadi seorang entertainer, kamu bergaul dengan seorang entertainer. Jadi kalau kamu pengen menjadi seorang makeup artist, kamu bergaul bersama seorang makeup artist. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi dreams itu kamu tanamkan ke dirimu. Kalau saya percaya bahwa diri kita itu kan ada sesuatu hal yang istilahnya semesta mendukung, dan ada Tuhan yang selalu guidance kita. Itu pasti dengan sendirinya, karena nasib itu kan kita yang tentukan. Dengan sendirinya itu akan, kalau kita masih kekeh, masih punya prinsip di diri sendiri tentang apa yang kita inginkan, pasti kita akan berada di jalan tersebut. Jadi don't worry. Kadang-kadang aku paham sih, kayak teman-teman kamu misalnya masih usia 14 ya 17, kadang mikir, aduh ntar aku 20 tahun ngapain ya, 30 tahun ngapain ya kan. Iya, bener banget, soalnya kan kita kalau dibilang adults, belum. Tapi kita kalau dibilang kayak children, belum. Children, udah lewat. Children juga udah lewat. Kita teenagers di tengah-tengah. Dan kadang kita udah dimulai waktu yang kayak, kamu kalau udah gini mau jadi apa? Apalagi SMA kita harus mulai milih. IB, IGCSE, jurusan apa. Jadi itu tambah kayak bingung kan. Aku juga punya teman kayak, aku mau IPA. Cuman kalau misalnya aku tiba-tiba nggak jadi dokter, jadi something else, tersia-siakan IPA itu. Lebih kebingungan itu sih. Percaya nggak ada sesuatu hal yang sia-sia. Jadi kayak contoh, dulu saya diajarkan sama orang tua saya,
Eh, tulis, ini nggak tahu ya, mungkin bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Tulis 10 dreams kamu. Dreams itu bisa cita-cita, bisa impian. Menurutku cita-cita dan impian dua hal yang berbeda. Impian itu kita membuat sesuatu hal yang extraordinary. Tapi cita-cita tuh menurutku di bawahnya impian. Cita-cita tuh ada sesuatu hal yang realistis yang bisa kita dapatkan. Nah, tulis tuh 10. Aku dulu nulis tuh, termasuk jadi dokter, jadi arsitek, jadi Putri Indonesia nggak pernah ditulis. Iya, tapi menjadi diplomat iya, menjadi singer karena waktu itu aku menang vokal terus gitu kan. Terus apa namanya, menjadi seorang atlet nasional sampai besar. Nah, itu semua berdasarkan gini. Yang pertama adalah diskusi sama orang tua. Diskusi sama orang tua itu yang tahu tentang diri kita. Sometimes pernah kayak misalnya ada sesuatu hal, pasti ya kita sebagai anak sama orang tua tuh ada bukan perdebatan ya, perbedaan pendapat. Orang tua tuh tahu diri kita, tapi kita kadang lebih tahu dari diri kita, lebih tahu dari orang tua kita. Nah, itu dikompar ataupun dikombinasikan. Setelah dikombinasikan, oke, berarti ini bisa jadi 2 pilihan atau ini menjadi 1 pilihan dari 10 yang mau diisi. Yang contoh, ibuku politikus dan dia seorang financial consultant Indonesia ataupun orang yang bergerak di bidang keuangan gitu ya, dan cukup sukses. Tapi dia bilang pada saya, dia bilang kamu bagusnya di bidang komunikasi. Komunikasi apa tuh mah? PRing atau hubungan internasional. Berarti kan kalau kita ngambil jurusan IPS dong berarti ya, ya kan, IPS dong. Terus tapi saya ke psikolog bilang kamu lebih baik jadi seorang arsitek. Oh, arsitek. Iya, jadi seorang arsitek. Terus oke, middle nggak usah menjadi seorang arsitektur kalau misalnya menurut dari karakter kamu, kamu bukan orang yang terlalu tekun banget harus, karena arsitek itu kan susah ya, jadi salah garis saya suruh hapus ya kan. Nah, itu kamu menjadi seorang interior decorations or interior designer. That's fun. Iya, itu kan. Nah, terus udah gitu, oke, aku tulis lagi. Aku nggak tulis arsitek, tapi aku tulis interior designer. Ya, memper ada ujungnya interior decoration. Jadi kayak gitu. Terus kalau presiden Indonesia itu bagi aku dreams, mimpi. Nah, untuk menuju ke sana kan ada step. Nah, itu kalau misalnya kita emang benar-benar fokus untuk menjadi kayak begitu, kita harus tahu nih faktor apa yang mendukung menjadi seorang presiden. Oke, terlalu tinggi. Faktor apa yang mendukung menjadi seorang entertainer? Kayak misalnya, seorang entertainer itu vokalnya harus bagus, ya kan? Terus punya ilmu modeling kayak gitu. Terus kalau sekarang harus bisa 2 bahasa minimal, Indonesia English, karena kita udah open for Hollywood. Terus udah gitu pokoknya partikel-partikel yang menuju ke sana itu kita penuhin nih gitu. Udah habis diskusi sama orang tua, saya menjadi seorang interior designer. Orang tua saya tetap bilang kamu harus menjadi seorang communicator. Artinya semua bidang yang di bidang komunikasi pasti kamu bisa. Dan ternyata itu nggak saya sadari, dalam pekerjaan semua hal yang di bidang komunikasi saya nggak perlu usaha. Jadi ada 2 ya, ada memang itu bakat, memang satu lagi adalah emang keinginan kamu. Nah, dan jangan sedih dan jangan salah nih untuk teman-teman semua, aku anak IPA. Last minute aku ngambil bimbel IPS. Oke. Jadi karena aku mau sesuatu, waktu itu saya anak IPA dan saya memang suka banget sama biology, fisika, kimia nggak suka. Sama. Kimia nggak suka. Dan saat itu karena menurut karena diskusi sama orang tua saya, hal yang paling realistis adalah komunikasi. Saya jalanin IPA, saya jalanin IPS. IPA saya belajar di sekolah, IPS saya belajar di luar, karena IPS itu saya waktu itu mengejar untuk tes PMDK, ya kan, PMDK, terus mau tes masuk universitas negeri di Indonesia yang bagus.
akhirnya ya udah saya bisa jalanin dua-duanya sampai saya dapat beasiswa, karena tadi ada keinginan yang harus bisa saya capai. Keren banget beasiswa. Iya, terus sudah dapat ke situ, pas saya jadi Putri Indonesia, oh my god, ternyata ini di luar dugaan saya. Dan setelah saya jadi Putri Indonesia itu semua menjadi mengerucut. Tapi enjoy. I really enjoy. Pertama ya pasti enggak ya. Oh. Pertama kan semua diatur, ya kan, apa-apa kemana-mana harus pakai high heels 12 cm, mau ke taman juga harus pakai high heels, keluar juga harus pakai high heels, dan kamu di-treat sebagai seorang princess. Itu kemana-mana pakai mahkota? Ya kalau acara pakai mahkota. Terus dalam sehari kamu harus berkunjung 4 acara, dan kamu harus benar-benar bisa menjaga psikologis kamu. Di saat kamu sedih, kamu harus terus senyum, hi, I'm okay, I'm fine. Tapi kayak, does it affect you mentally? Sebenarnya kalau menurut saya setelah saya sudah dewasa ya, kan mungkin teman-teman awal-awal mungkin iya pasti jadi kayak ambigu, bingung gitu kan, bingung. Tapi lama-lama itu menjadi diri kamu, karena you are a princess, you are not gonna be or you wanna be a princess, no, you are a princess. Jadi kayak misalnya teman-teman sekarang ya diri kamu gitu. Jadi don't worry. Nah kadang-kadang kita worry kan sama hal-hal yang belum terjadi sama diri kita. Nah dari dreams tadi tuh akhirnya begitu saya mencapai, oh yang ini dapat, yang ini nggak dapat, ya udah buang. Bukan dibuang sebenarnya, dipending. Terus ternyata menjadi seorang interior, kebetulan saya sekarang lagi pengen mendalami itu, jadi nggak ada yang telat. Karena menjadi seorang interior itu tidak ada kata terlambat. Beda kalau kita menjadi seorang mungkin you name it lah, yang pekerjaan, ya entertainment salah satunya. Itu kalau kita nggak bisa jaga-jaga, usia 35 tahun selesai. Atau atlet sepak bola atau atlet di usia 30 atau 25 aja udah dibilang tua. Tapi kakak agak nyesel nggak? Maksudnya dulu kan impiannya udah bekerja keras, training. Pasti kalau jadi atlet kan perlu training. Karena aku juga punya teman juga yang jadi atlet sepak bola dan sekarang dia lagi belajar di Persija. Nah itu tuh pasti nggak gampang, setiap hampir a lot of days training berjam-jam, itu kan waktunya pasti kebuang buat impian. Agak nyesel gak? Enggak, saya nggak nyesel karena tadi sometimes apa yang kita inginkan, apa yang sudah kita susun, sebisa mungkin itu harus tercapai. Menurut saya harus tercapai. Kalau kamu nggak tercapai berarti you are not human menurutku. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu sudah memberikan, kecuali ini fate ya ataupun ini takdir ya, karena Tuhan sudah memberikan pikiran kita, kekuatan pikiran kita untuk menjadi sesuatu. Nah kayak contoh tadi temenmu yang di Persija itu, dia harus berpikir juga bahwa setelah 25 tahun dia harus berpikir dia akan jadi apa. Iya, benar. Jadi pemikirannya harus lebih panjang dan prepare itu harus lebih dari sebelumnya. Jadi ya aku punya satu tagline lah, berprestasilah semudah mungkin. Jadi mumpung masih muda, di umur yang paling muda, kamu harus terus berprestasi. Jangan pernah dikosongin tuh waktu, karena apalagi kita perempuan, kita akan menjadi seorang ibu, akan menjadi seorang istri, tapi bagaimana kita menjadi seorang yang bisa tetap menginspirasi kan. Nah tentunya perempuan zaman sekarang dia tetap harus bekerja, karena menurut survei, mungkin ini teman-teman bisa tahu, khususnya teman-teman perempuan, bahwa menjadi seorang ibu rumah tangga itu baru 30% kemampuan yang digunakan sebagai seorang perempuan. So kamu harus buang 70% kamu? Enggak kan? Gunakan, misalnya bersosial boleh, mencari pekerjaan yang kira-kira bisa membalance antara menjadi seorang ibu rumah tangga dan menjadi seorang ibu, menjadi seorang suami, dan untuk dirimu sendiri. Jadi itu harus dikemas dari sekarang gitu. Itu anak-anak, kakak udah punya anak ya? Iya. Udah punya anak. Anak-anak yang kakak ini sekarang umur berapa? 8 tahun. Oh berarti udah bisa memikir, udah bisa gitu. Diajak ngobrol. Udah, mereka tahu mamanya dulu seorang putri remaja, putri Indonesia ya? Putri Indonesia. Putri Indonesia, terus melakukan banyak hal sampai ke Miss Universe, ke Las Vegas kan? Yes. Ke Las Vegas, memberi nama harum Indonesia. Itu mereka semua tahu anak-anak? Tahu. Harus tahu. Amazed.
Of course, they always proud of me. Mereka selalu bangga. That's why makanya nggak mudah menjadi seseorang yang dewasa. Karena maturity itu datang bukan karena umur kita. Tapi kalau kamu udah punya planning dalam hidup kamu, aku yakin di dalam 10 plan, nggak mungkin satu nggak nyangkut. Tapi kalau kamu belum punya plan, kamu pasti akan lebih kecewa. Tapi kalau kamu punya 10 planning, lalu dikerucutin, pasti kamu akan menjadi the winner. Gitu. Mari gila, emang amazed banget aku. Oke guys, jadi kalian bisa langsung, kita bakal ngadain Q&A ya, buat kakak bisa ngejawab sekarang. Jadi while the time is running, kalian bisa langsung go to the comment section dan kalian langsung ask anything yang kalian mau. Apalagi ya. Apalagi sekarang ada Kak Kori yang menemani kita, udah give her time for us biar bisa mengedukasiin kita, apalagi as teenagers yang bakal jadi masa depan Indonesia ya. Jadi silakan, ada pertanyaan? Oke guys, while waiting, ini ada pertanyaan dari Ruth Karo sekali. Oke, aku punya anak 3 orang, umur 5 tahun, 10 tahun, dan 13 tahun. Bagaimana cara saya untuk menimbulkan cita-cita mereka agar mereka punya satu tujuan, tidak sia-sia waktu mereka, agar bisa dikemas sejak dini? Terima kasih. Wow, It's a parenting. Wow, anaknya baik banget dan menurut aku. Don't worry, aku punya anak 4. Oh, kakak juga punya anak 4? Iya. Umurnya deket-deket? Kebetulan ini cuma ini aja, jadi saya bawa 1 anak, dari suami saya itu bawa 3 anak. Oh. 3 anak perempuan dan 1 laki-laki dari saya. Usianya yang pertama 23 tahun dan kemarin baru birthday. Oh. Terus yang kedua tuh 9 tahun, yang ketiga itu anak saya, yang Ganesha usia 8 tahun, yang keempat usia 6 tahun. So jadi the questions it's a parenting actually. Tapi mungkin aku bisa sharing. Iya. Oke, Ibu Ruti, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga. Memang gini, kalau menurut pengalaman saya ketika saya dididik oleh orang tua. Jadi waktu itu ibu saya itu selalu awalnya ya memang semua dicoba. Jadi biarkan anak itu memilih apa yang dia suka. Jadi misalnya, oh aku pengen suka musik, aku suka ini. Kalau misalnya memang memiliki, kalau kita misalnya ngomongin masalah biaya ya, kalau kita ngomongin biaya itu memang ada, go, nggak apa-apa. Anak tuh dikasih aja. Kalau misalnya masih 3 tahun, kalau misalnya masih 5 tahun, dikasih aja experience yang banyak. Dan stimulan otak itu sangat penting kalau usia 3-5 tahun, it's golden age ya. Jadi itu udah kelihatan bakat-bakat anak itu apa. Kayak contoh, anak saya Rachel, yang perempuan usia 9 tahun, dia suka sekali membaca. Dan dia suka sekali menulis. Jadi trigger yang saya kasih ke Rachel itu adalah bagaimana dia bisa nonton, kalau sekarang kan milenial ya, nonton YouTube dan lain sebagainya, tentang inspirasi bagaimana menjadi seorang penulis dan bagaimana menjadi seorang pembaca ataupun writer ya gitu. Terus dia senang dan dia anak-anakannya princess banget ya. Dia beda, Rachel sama Alika dua anak yang berbeda. Jadi Rachel itu sangat feminin, Alika itu extra tomboy. Jadi 2 anak yang berbeda. Lalu Ganesha itu usianya 8 tahun sekarang. Ganesha itu dia punya bakat terpendam. Saya belum mencoba dia di musik karena setiap tahun saya coba dia satu sampai batasnya di usia nanti 10 tahun. Nah itu Ganesha itu tangannya nggak bisa diem. Anaknya very active, bisa dibilang hiperaktif enggak, cuman aktif sekali. Jadi waktu bayi itu jalan nggak bisa pelan, ngerangkak nggak bisa pelan, terus tenaganya cukup berlebihan. Jadi kalau dia megang itu langsung maksudnya tuh sayang tapi jadi mukul gitu. Nah itu akhirnya energi itu disalurkan. Ada yang bilang suruh latihan drum, ternyata itu nggak tersalurkan. Ternyata anak ini dia tangannya tuh keritil gitu loh. Jadi dia sekarang tuh bisa bikin dari Play-Doh, dari Van Doh,
Terus udah gitu hal-hal yang dari tanah liat itu dia bisa bikin patung sampai sedetil mungkin, padahal dia masih 8 tahun. Nah, kalau Alika, saya belum lihat dia bakatnya apa terlebih dalam, tapi saya tahu dia suka yang namanya olahraga, atletik. Bisa Yes. jadi atlet. Ya, tapi saya belum lihat dia bakatnya di situ. Jadi disalurkan dulu nih energinya mereka. Nah, jadi karena gini, kadang-kadang sometimes keinginan dan bakat itu bisa tertutup karena energi yang berlebihan itu, by my experience ya. Jadi jadinya nggak kelihatan nih anak mau jadi apa. Nah, Rachel dia lebih seneng, saya lihat dia lebih senang berkuda. Horse rider. Iya, dia senang berkuda. Jadi di sisi feminimnya dia suka berkuda gitu. Kalau Alika dia masih random. Dia masih 6 tahun tapi random. Tapi saya lihat anak ini dia punya leadership yang kuat. Jadi dibandingkan Rachel dan Ganesha gitu ya, itu dia tuh punya prinsip untuk diri dia sendiri. Jadi dia pikirannya tuh kuat sekali gitu, mindsetnya tuh kuat sekali. Itu Alika. Dan dia tidak terdistract dengan kehidupan yang yang hiruk pikuk, misalnya kalau di rumah ramai gitu enggak, dia bisa diem sendiri, konsentrasi apa yang dia enjoy. Jadi dia main sendiri apa sendiri. Nah, itu maksud saya. Dan ini setelah white gitu ya, udah semua dicoba, itu dikerucutin nih Ibu Ruth, dikerucutin sampai dia menemukan apa yang dia senangi, dan secara psikologis kita udah tes psikolog dan lain sebagainya, itu sudah kira-kira match nggak. Nah, kadang-kadang psikologis tes sama kehidupan sehari-hari dan lingkungan itu 3 hal yang berbeda. Jadi jangan bingung kalau misalnya kita bukan pemusik kok tiba-tiba anaknya jadi pemusik. Itu jangan bingung. Kayak saya nggak ada ibu saya, papi saya nggak ada tuh di dunia entertainment, tuh nggak ada. Saya sendirian. Nah itu jadi pasti anak itu punya kelebihannya masing-masing. Jadi biar mereka nanti akhirnya kalau misalnya mereka lagi pengen ini, pengen itu, misalnya udah usia besar ya. Ini kayak contoh satu, saya ingat kalau kita menjadi seorang pianis, saya dulu menjadi seorang pianis itu harus starting from 6 years old kalau tidak salah. Paling telat itu usia 7 tahun atau 8 tahun. Kalau udah telat, mereka nggak akan bisa menjalani schoolnya mereka sampai besar, karena yang dibutuhkan adalah pada saat belajar musik ataupun dia menjadi expertise menjadi seorang pianis, itu adalah volume otak yang cukup lagi fresh-freshnya gitu, lagi butuh-butuhnya. Karena kayak saya dulu akhirnya saya lupa not balok. Jadi ketika saya belajar pop lagu, saya udah selesai sekolah piano, terus saya belajar vokal pada saat itu. Waktu itu saya tidak belajar lagi not balok. Nah, tapi ya udah akhirnya saya mix, ternyata bakat saya bukan menjadi seorang pianis walaupun saat itu bisa ya. Dan saya mengukur diri saya bukan berbakat, tapi saya tipe orang yang berusaha. Tahu kan, dua hal berbeda ya. Nah itu kita sebagai orang tua, Ibu Ruth, itu perlu untuk benar-benar mengetahui karakteristik anak kita dan lingkungannya seperti apa, lalu keinginan mereka seperti apa. Kalau seandainya keinginannya itu tidak sesuai sama pemikiran kita harus selalu memberikan feedback, itu sangat penting. Jadi kalau ngelarang, misalnya kenapa jangan pakai baju hitam misalnya gitu, kenapa nggak boleh pakai baju hitam, harus dikasih tahu, oh karena baju hitam itu menyerap panas. Kalau anaknya logika. Nah kayak Ganesha dan Rachel itu dia harus pakai hitungan angka. Jadi Mam, kita mau pergi jam berapa? Jam 3 sore. Oke, jam 3 sore Ganesha sudah tunggu di ruang tamu. Itu Rachel dan Ganesha. Jadi kalau kita lewat 5 menit dia akan marah. Nah itu kan anak yang konkret tuh. Jadi kalau ngomong sama dia, kita besok pergi jam berapa? Ya nanti sorean lah, nggak bisa gitu. Jadi harus ngertiin karakternya gitu. Nah akhirnya nanti Ibu akan mengerucut. Tadi ada yang usia 15 tahun ya kalau nggak salah. 13. Oke, 13 tahun itu mungkin saya bisa sebenarnya jauh sih sama Bianca ya. Tapi mungkin ada yang ada dia itu pada saat ketemu saya itu ada hal yang dia tuh belum terpuaskan. Jadi dia sekarang kuliah sastra Jepang di Universitas Pajajaran.
dia ingin menjadi seorang kriminolog. Nah, saya bilang, oke, kenapa kak? Jadi kita harus banyak ngobrol nih. Jadi kita jangan lupa sama anak yang teenagers itu pasti anak-anak akan ngerasa seneng kalau orang tuanya like a friend, right? Iya. Ya kan? Ibunya seperti temennya, bapaknya seperti sahabatnya dan juga jadi pelindungnya. Ibunya juga menjadi apa? Ya kadang ada ibu yang jadi satpam, ada bapak yang jadi satpam gitu ya, gitu. Maksudnya satpam tuh penjaga gitu ya, yang selalu mengingatkan kalau anaknya udah ke kanan kiri. Nah itu digali Bu, karena kalau usia 13 tahun, 13 sampai 15 tahun itu kayak Sujin sekarang, itu harus digali lagi, dan semua keinginannya. Jadi kadang gini, keinginan tuh banyak ditulis. Iya. Nanti kamu percaya nggak, kamu akan pusing sendiri sama keinginan kamu. Dan akhirnya kamu mau nggak mau harus milih. Nah saya lakukan itu kepada Bianca. Kak, nih kamu udah milih yang ini, tapi kamu bisa menggapai yang ini. Tapi selesain dulu yang ini kak, pasti selesai. Setelah itu kamu bisa masuk ke sini. Don't worry, jangan takut. Terus dia bilang, ya mah nanti aku disuruh cepet lagi kawin sama Dedi atau gimana misalnya gitu kan. Because she's already 23 years old kan, dia udah 23 tahun dan dia belajar dari saya itu, saya nikah usia 21 tahun. Jadi di pencapaian karir saya 17 udah nyampe karir, finansial udah bagus, apapun udah rapi, saya udah sekolah udah selesai di usia 20 tahun, terus bingung, ngapain ya? 21 tahun I just go married. But it's okay, cuma baik-baik aja. Dan aku bilang jangan lupa sebagai seorang perempuan, married itu harus dimasukin. Tapi sebagai seorang perempuan selesain dulu nih semua keinginan kamu. Karena after marriage it's a different world, benar-benar world yang berbeda banget. Nah makanya solusinya adalah tadi untuk usia 15, 13, 14, 17 years old under ya, ke bawah, tulis semua keinginanmu. Dan tulis juga bakat kamu yang kamu sudah sadari, yang kamu tahu. Lalu nanti akan kelihatan, loh kok banyak banget ya Mbak, aku bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu gitu kan. Ntar dilihat, coba mana yang paling kamu yakin kamu bisa. Pada saat kamu mencoba sebulan, 2 bulan, don't worry juga, kadang-kadang kita mikir, aduh 2 bulan tuh waktu yang lama banget, padahal waktu yang sangat cepat. Di situ kamu bisa take a decisions for yourself. Jadi ajak anak untuk selain orang tua yang mengarahkan, tapi anak juga perlu untuk mengambil keputusan hidupnya sendiri gitu sih. Jadi I saw my children now ya, mereka tetap jadi diri sendiri dengan aturan yang baik, menjadi orang yang bisa bergaul dengan baik dengan teman-temannya, bisa menginspirasi juga buat jadi teman-temannya gitu. Wah, educated banget ya Chesnya. Oke guys, jadi aku cuma mau nambahin lagi, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kalian bisa langsung komen, karena pertanyaan yang paling menarik, yang paling bagus, yang paling menambil perhatian kita kali ya, bisa bilang gitu. Bakal juga ada giveaway, yaitu drink collagen dan juga drink fiber. Jadi cepetan komen yang bagus, pertanyaan apa aja, karena Kak Korea juga udah siap ngejawab apa aja ya Kak. I'm ready. Kan, jadi bisa langsung komen. Oke guys, jadi ini ada nih dari Miss Serina Lydia. Sorry banget kalau I spell your name wrong, but ini pertanyaannya. Saya punya anak usia 9 tahun. Dia punya passion yang berbeda. Sebetulnya saya tahu bakatnya, tapi diarahkan tidak mau. Walau sebenarnya ketika menjalani bakat yang sesuai passionnya, dia bisa, tapi cenderung denial. Bagaimana cara agar anak saya ini sadar dan mau menekuni passion sesungguhnya tanpa paksaan? Melanjutkan pembicaraan yang tadi sebenarnya. Iya. Jadi begini, itu terjadi sama saya kan sebenarnya. Jadi ketika ada sesuatu hal kesempatan, nanti ya Bu, suatu saat mudah-mudahan akan ada sebuah kesempatan dan itu menjadi sebuah pilihan yang sangat iya atau enggak, iya enggak. Nah disitulah anak itu akan merasa, ya kita sebagai orang tua mungkin, ayo kamu tuh bisa, misalnya gitu, kamu tuh bisa, coba aja dulu. Sometimes anak-anak itu kan dia punya adrenalin yang tinggi ya.
Jadi kalau pencapaiannya itu belum di atas, itu menurut mereka udahlah, ya nggak sih? Ya nggak sih, kan kalau anak zaman sekarang gitu. Jadi kalau belum di pencapaian, dia belum merasakan bahwa aku bisa, karena mungkin selama ini yang bilang bisa itu bukan dia, yang bilang bisa itu lingkungan, entah orang tua, teman-temannya, dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang kita sendiri pun itu butuh menguji coba diri kita sendiri gitu. Dan sometimes nanti itu akan dengan sendirinya, Bu. Akan dengan sendirinya. Ibu siapa tadi namanya? Ibu Miss Rina, terima kasih pertanyaannya. Yeah. Ya kalau sekarang biasanya nggak mau, kayak saya dulu mau jadi atlet, terus atlet. Ya udah Bu, biarkan tapi terarah gitu ya, tidak sampai kebablasan anak-anak itu. Biarkan mereka sampai ke ujungnya. Sampai dia puas gitu. Yes, sampai dia puas dengan waktu-waktu tertentu. Jangan sampai kebablasan nih, karena kan anak-anak tuh punya batas umur ya. Apalagi kalau golden age. Ini kan tadi 15 tahun ya? 13. Ini tadi 13 tahun. Yang baru 15 tahun 15. Ya. Apalagi 15 tahun itu dimana usia tersebut adalah usia lagi cranky-nya. Right? Lagi aku mau ini. Aku nggak mau ikut orang tua aku maunya aku sendiri. Tapi bener loh, orang tua aku malah papa dari kecil maunya kamu harus jadi dokter. Iya. Papi relain kamu mau sekolah di mana lah, mau di luar negeri lah, yang penting kamu jadi dokter. Tapi nggak mau sama sekali, kayak sama sekali nggak mau gitu. It's okay sebenarnya, percayalah gitu ya, kadang-kadang pilihan orang tua itu ada benernya. Ya kalau susah sih dibilangin. Jadi gini, izinkan anak-anak untuk mau menjalankan apa yang orang tua mau, dan berdamai dengan apa yang orang tua mau dan apa yang dia butuhkan. Jadi apa yang dibutuhkan itu belum tentu apa yang kamu mau, apa yang kamu butuh itu belum tentu apa yang kamu mau, sebenarnya gitu. Jadi pemahaman itu perlu dikasih tahu sama anak-anak gitu loh, dan kasih kesempatan untuk mereka memilih apa yang kamu mau sih gitu. Yang papa mama mau kan, dan papa mama mau dan papa mama lihat kamu akan sukses ketika menjadi seorang dokter. Karena ucapan orang tua itu tuh kalau kita ngomong tuh sekarang asin, tahu asin nggak? Asin tuh jadi kenyataan. Aduh. Oke. Kamu harus berdamai sama itu, tapi jangan lupa, aku boleh dong menjalankan apa yang aku mau. Iya. Nah, selama orang tua masih bisa mensupport apapun itu, just do it. Karena selagi kita muda, selagi kita punya waktu, just do it. Tapi ketika kita sudah tidak punya waktu, sekarang gini, coba kayak Sujin tadi bilang, aku harus jadi dokter, orang tua aku minta aku jadi dokter. Ya, dunia entertainment 18 tahun, 20 tahun, 25 tahun selesai. Iya. Tapi ketika kamu jadi dokter, kamu bisa melanjutkan karirmu, kamu bisa membesarkan anak-anakmu, kamu bisa membantu orang tuamu, dan kamu bisa banyak bermanfaat bagi orang lain. Now, usia 15 tahun pasti ego yang paling tinggi. Yang dipikirin adalah diri sendiri. Jadi ya kita harus paham dulu nih Bu. Jadi maksudnya ikutin dulu apa yang anak mau. Terus sampai nanti ada dua pilihan ya. Ada satu, dia memang kepentok sama gue udah gak mau lagi gitu. Terus yang kedua, ya dia mendapatkan prestasi di situ. Kalau dia dapat prestasi, jangan disingkirin. Nah tapi yang ini terus kita bawa ke lingkungan, karena hal yang paling sangat berpengaruh itu ada lingkungan. Jadi kalau misalnya dia punya bakat, punya passion, yang ibu kita udah lihat, tapi ibu nggak pernah bawa ke situ, ke lingkungan itu, dia nggak akan merasakan bagaimana hype-nya menjadi seorang yang dia suka. Misalnya kalau cuma ngeliat jadi penyanyi, cuma ngeliat Celine Dion nyanyi, semua orang juga gue pengen jadi penyanyi gitu. Tapi ketika dibawa ke lingkungan jadi seorang penyanyi, susahnya ya, performance-nya gitu ya, take vokal nggak gampang. Again, kalau ada consequences-nya. Yes, ada consequences-nya. Jadi itu dibawa ke lingkungan sehingga mereka bisa menilai dengan sendiri. Dan memang sih usia 15 sampai 17 itu memang waktunya untuk bisa mengambil sebuah keputusan, dan kasih kesempatan aja untuk memilih, untuk memilih anak-anaknya, tetap diarahin. Kalau dipaksa dia nggak akan mau.
Aku jamin itu kalau Benar. dipaksa nggak akan mau, tapi kalau keadaan yang memaksa akhirnya mau. Itu satu. Yang kedua adalah lingkungan yang memaksa akhirnya mau. Kayak contoh, di sekolah dulu di zaman saya di SMA semua orang mau jadi dokter. Sekarang juga nggak? Masih nggak Sujin? Masih ngerasa itu? Hmm, Mostly pengen jadi dokter. mostly sih sekarang di lingkungan aku nge-pushnya di entertain sih untungnya. Oh gitu. Untungnya. Karena iya udah Korea's coming gitu ya. Untungnya. Ya, kalau dulu di zamanku semua yang jadi IPA pengen jadi dokter, harus jadi dokter. Arsitek mah jelek, ini jelek, semua nggak bagus pokoknya. Nah, itu kenapa mau jadi dokter? Karena apa? Karena semua kanan kirinya bilang dokter. Coba kalau anaknya dibawa ke lingkungan yang nih arsitek, pasti dia akhirnya punya pribadi diri dan prinsip yang kuat tentang diri dia bahwa ini jati diriku. Jadi mau digoyang kayak apapun, lu jadi dokter dulu nggak bakal jadi. Nah itu yang ibuku lakukan. Jadi pada saat itu saya bilang saya pengen jadi seorang diplomat. Saya pengen jadi seorang diplomat. Dulu justru papi saya menginginkan saya menjadi seorang jenderal wanita. Oh, jenderal. Iya, jadi jenderal lah, pokoknya TNI ya gitu ya, papa saya dulu angkatan laut, terus ya saya waktu itu udah sampai masuk Parno segala macam gitu. Taunya mama saya bilang jangan keluar kota, soalnya mama sendirian. Cuman gara-gara mama sendirian di rumah, so aku nggak bisa jadi TNI lah istilah saat itu gitu ya. Karena papaku bener-bener mendoktrin aku dan mendidikku untuk menjadi itulah, jadi panglima, kayak jadi jenderal ya, pokoknya jadi itu perempuan gitu, karena dia yakin the future jenderal itu pasti akan ada jenderal yang perempuan. Dan di usia kita nih sekarang, jadi nanti usia 40 tahun tuh nanti ada jenderal perempuan, dan sekarang juga udah mulai ada. Nah itu dia yakin sekali. Nah pada saat itu ya mamaku itu menginspirasiku untuk memberikan lingkungan yang lain. Nah, kayak contohnya udah nih cobain jadi atlet. Terus kata mama, udah stop dulu atletnya kebablasan kata dia. Gara-gara cuman karena mama saya tuh suka perempuan yang kakinya lurus. Jadi kalau misalnya ngelihat perempuan yang kakinya udah mulai bengkok gitu, ataupun O, itu kan menurut estetik itu kan sangat penting ya gitu ya. Itu mama saya langsung waktu itu, karena saya pencak silat dan sering kuda-kuda, jadi kakinya ada betisnya. Jadi kalau kaki perempuan yang bagus mau O atau lurus ataupun X, dia yang penting lurus, tidak ada betisnya tuh nggak membuah gitu, itu sangat bagus gitu. Nah itu yang mama saya tuh bilang, aduh nanti kamu kalau misalnya udah gede kamu nyesal kalau kaki kamu begini gitu kan, udah dikasih tahu. Ya udah akhirnya saya nurut ibu saya, dan pada saat itu saya kepentok dengan sebuah kesempatan. Nah jadi just let it go, let it flow aja, dijalanin, tapi tetap diajarin beberapa prinsip untuk passionnya itu tuh biar bisa tergali. Dan saran saya bawa ke lingkungan yang memang menurut ibu itu passionnya nih. Jadi kita kadang gini ya Bu, anak-anak tuh susah dengerin omongan orang tua gitu ya, maksudnya karena mereka merasa bahwa zaman mereka lebih tahu saat ini gitu. But it's okay. Tapi jadilah teman yang baik sama anak-anak kita. Kita bawa apa yang dia penasaran, ayo kita bawa. Gitu, tanpa kita mengintervensi, tanpa kita memberikan opini boleh, tapi please banget jangan ngejudge apapun. Biarin anak-anak ini punya pemikiran mereka sendiri. Kalau mereka punya questions, ya kita jawab dengan baik yang kira-kira bisa dicerna sama pemikiran mereka saat ini gitu. Jadi anak-anak juga ngerasa punya freedom, orang tua juga ngerasa punya freedom, dan akhirnya apa yang diinginkan orang tua dan anak bisa tercapai. Gitu sih. Yeah, it's such gimana ya? I'm actually kind of speechless karena aku juga selalu ngelihatnya tuh kayak nggak pernah ngelihat dari sisi orang tuanya juga, jadi kayak it's kind of eye opening. Orang tua, aku baru ngerasa sekarang jadi orang tua. Jadi makanya aku bilang aku berada di posisi tengah-tengah di antara teman-teman yang milenial, sedangkan karena Putri Indonesia sampai sekarang aku masih termuda. Jadi kalau dipanggil Mbak juga bingung, dipanggil adik juga susah gitu. Nah itu orang tua itu
dia sayang sama orang tuanya dengan cara yang dia tahu. Jadi hopefully anak-anak tidak dengan cara menggurui, tapi memberikan informasi kepada orang tuanya agar orang tuanya mendapatkan informasi lebih dan mendukung apa yang kalian mau. Oke. Sekarang kita ada last question kali ya. Ini Yes. dari Flavia AB. Halo Mam, mungkin anak saya masih jauh ke 17 tahun. Tapi saya mau bertanya, apakah kesenangannya di usia dini sudah bisa terlihat? Misalnya, suka musik karena memang senang irama. Kemudian, bagaimana cara saya mengarahkan jenis alat musik kepada dia? Misalnya, apakah piano dulu atau gitar? Bagaimana contoh konkret untuk mengajak anak mencoba bermain piano, gitar, dan lain? Karena harapan saya, jika memang interest di musik, saya akan arahkan ke dunia seni. Wow. Oke. Thank you Ibu. Ibu berarti akan sangat mendukung anaknya menjadi seorang seniman dan musisi. Ya, I think it's a good thing It's a good thing. karena aku juga punya beberapa teman yang kayak mereka nggak mau lakuin tapi dipaksain. Iya. So I think it's a good thing kayak jadi supporting. Sebenarnya cara gini, suka musik, suka dengar musik sama suka main musik itu dua hal yang berbeda. Iya, so. Menjadi seorang musisi dan menjadi seorang penikmat musik itu dua hal yang berbeda. Kalau sekarang baru suka irama, menurut saya itu belum bisa dikatakan punya bakat musik. Nah, kalau bakat itu yang pertama harus tes dulu psikotes, ya, tes psikotes, terus udah gitu kalau sekarang tuh ada fingerprint, tapi saya lihat itu semua juga tidak menentukan. Nah, yang kita lihat adalah kalau kita ngomongin interest, biasanya sekarang dulu anak-anak saya di usia 2 tahun, saya melihat anak-anak saya ini di musik itu memang ada turunan nih dari kakeknya, dari omnya yang memang kalau main gitar tuh sampai perintil-perintil deh gitu sampai jago banget. Nah, yang tadi saya bilang, kalau memang suka musik, kalau memang mau diarahin ke musik, bawalah anak kita mengenali musik. Jadi contoh misalnya di usia 2 tahun dan 3 tahun dulu saya sekolahin anak-anak musik. Jadi pengenalan tentang alat musik dulu nih, pengenalan alat musik, pengenalan tentang mencet-mencet notes, pengenalan tentang nge-string gitar. Biasanya kalau masih jauh di bawah 17 tahun, masih under 5 years old ya, itu pengenalannya masih mencet-mencet notes, jadi masih mencet-mencet piano gitu ya, khususnya piano. Dan biasanya kalau di beberapa sekolah sekarang kayak Yamaha, Farabi atau Saint Music apalah gitu ya, atau ya kecuali YPM ya, kalau misalnya yayasan yang memang khusus mengenai piano, nah itu pasti akan dites anaknya. Kalau misalnya dia nggak ada bakat, dia nggak akan keterima. Tapi kalau misalnya dia punya bakat, pasti dia akan mudah untuk membaca not balok dan mudah untuk menangkap apa yang teachernya atau coachnya ajarkan. Itu satu. Terus yang kedua, kalau yang kita ngomong yayasan ya ataupun school ya, sekolah maksudnya yang bukan les ya, tapi school of music, kayak saya dulu di salah satunya di Jakarta Conservatory of Music, cuma belajar vokal doang. Hal yang pertama saya tanyakan adalah itu saya udah habis melahirkan malah. Jadi udah sekolah musik di les-les kayak di Farabi, di Elvas, di mana. Nah, tiba-tiba saya belajar hanya untuk buka range suara. Saya tanya ke Jakarta Conservatory of Music cuman untuk nanya, am I a singer? Apakah saya seorang penyanyi? Itu yang saya tanya. Saya tanya, sebenarnya saya bisa jadi seorang penyanyi nggak sih? Saya tanya itu sama guru saya. Kalau teacher saya bilang, no Cory, kamu tuh ya semua orang bisa nyanyi misalnya gitu ya, semua orang bisa nyanyi, tapi ya you are not a singer. Ya kamu jadi penyanyi itu ya sebagai seorang, ya kalau misalnya kamu tuh mau menjadi seorang bintang atau star, ya kamu butuh perjuangan yang besar. Kalau dia sampai ngomong kayak begitu berarti oke, kita udah sadar. Tapi kalau dia bilang kamu punya bakat, itu dua hal berbeda. Sama seorang aktor juga gitu, antara punya bakat
sama orang yang berusaha. Dua-duanya sama jadi aktor. Atau satu lagi adalah ya udah deh, kamu udah nggak usah di sini, mendingan kamu cari ke duniamu yang lain gitu loh. Mungkin di entertainment yang lebih kamu seneng apa gitu kan, banyak banget. Nah kadang-kadang kalau ada orang yang bicaranya jujur seperti itu awalnya mungkin akan tertampar ya, kadang-kadang keinginan kita sama apa yang dia bilang itu sulit. Tapi jangan langsung masuk opini gitu ya, jadi harus ada first opinion, second opinion, third opinion, sampai 10 opinion, itu it's very important. And I think kita juga harus berusaha kerja keras dulu. Kalau Yes. misalnya udah berjuang tapi nggak ada kemajuan. Ya jadi berjuang dulu, betul. Nah kalau tadi masih underage, kasih tadi lingkungan ambience yang dengan musik, misalnya ajak dia ke konser, boring nggak dia? Kalau anak saya Rachel dibawa ke konser, diam, nikmatin. Ganesha sama Lika nggak bisa, keluar pasti. Nah itu, terus interestingnya itu satu, kan kalau misalnya belajar musik itu basically harus musik klasik, jadi nggak bisa langsung pop, nggak bisa langsung jazz, kecuali singing. Jazz sama pop pun sepengalaman saya, akhirnya saya harus balik lagi ke klasik, harus buka range suara. Jadi artinya kalau kita ngomongin music, kita harus basicnya ke klasik dulu semuanya. Dia udah ada interest, terus tanya ke teachernya, oh bu nanti usia 3 tahun belum kelihatan. Nah nanti biasanya kalau dia moodnya memang dia suka sama music, kita taruh aja, kasih trigger, taruh gitar kecil misalnya, atau taruh piano, taruh apa, dia ini nggak apa, pas diajarin dia cepet tangkep nggak gitu. Karena belajar alat musik itu boring, jangan lupa belajar alat musik itu sangat boring. Kebetulan saya main piano, saxophone, sama gitar, dan nyanyi itu pun akhirnya piano dan gitarnya itu hanya untuk ngiring-ngiringin aja gitu, nyari-nyari notes buat nyanyi aja. Dan saya tidak mengarahkan diri saya untuk menjadi seorang singer gitu ya. Walaupun orang-orang bilang udah kok jadi penyanyi aja, tapi ya susah, jadi penyanyi itu nggak segampang itu. Kalau misalnya destiny saya belum turun untuk menjadi seorang penyanyi, ya saya nggak akan pernah menjadi seorang penyanyi, karena itu kayak ada apanya ya, menurut saya tuh kayak udah penyanyi itu tuh diturunkan ya, kamu menjadi seorang penyanyi. Jadi kalau misalnya anaknya nggak ada bakat, bukan nggak ada bakat ya, bakat, nggak ada kemauan, tidak ada usaha untuk ke arah sana, ya diperkenalkan boleh, tapi tidak ke arah sana. Tapi ada juga nih bu yang nggak ada bakat begini, teman saya itu akhirnya jadi produser. Jadi dia pinter memanage orang. Nah itu kan dua hal berbeda nih, pinter memanage orang yang musisi-musisi gitu. Jadi dia tidak harus menjadi seorang produksi, anggaplah dia kayak seorang produser itu kan orang yang memproduseri. Ada juga orang yang suka musik tapi jatuhnya dia menjadi seorang eksekutif produser. Eksekutif produser itu ada orang yang sebagai promotor, dia suka musik, dia bikin konser dan lain sebagainya, dia nggak ngerti tuh soal notes, main notes berapa, not balok nggak tahu, tapi dia punya interest music. That's why music itu harus dikasih itu dunia yang sangat sempit tapi luas, jadi ilmunya harus luas. Sama nih kayak Sujin mau ke dunia entertainment, kamu benar-benar harus kupas tuntas tentang dunia entertain, dunianya gimana, syaratnya gimana, usahanya gimana, segala macam. Kalau nggak kumpas tuntas, ya istilahnya kita menjadi orang yang setengah-setengah, jadi kita nggak 100%. Jadi kalau kita udah usaha 100%, pasti kita ada punya titik kepuasan dan kekecewaan. Kadang-kadang nih manusia nih lebaynya ngerasa udah usaha, ngerasa udah gue udah 100%, padahal dia kamuflase. Nah itu yang kita nggak boleh ngebohongin diri sendiri gitu loh. Misalnya di depan orang, oh kita udah apa, gue udah usaha banget, pokoknya gue udah ini banget, hanya untuk mendapat interestnya orang gitu. Nah itu yang bagi kalau kami nih di Putri-Putri itu ada pelajaran tentang itu. Kenapa kita tuh harus tetap be yourself gitu, jadi kita harus jujur perjuangan kita ini udah sampai mana. Sama nih kayak saya di Miss Universe,
Saya waktu itu cuma sampai top 30, jadi nggak disebutin gitu ya, 35 atau 30 lah ada di urutannya. Saya mikir gini, oh iya ya, berarti ada yang salah dari saya. Yang salah adalah diri saya. Bukan saya nyalain diri sendiri, tapi oh iya ya, yang salah adalah bagaimana, oh aku berarti di bagian ini kurang 100% nih. Apa misalnya body, apa-apa gitu. Jadi itu jangan salahin orang lain gitu. Pokoknya harus semangat terus. Oh, passionnya luar biasa sih menurut aku. Harus dalam. Iya. Oke guys. Oh ya, aku cuma mau ngasih tahu buat kalian yang udah ngasih pertanyaan, apalagi pertanyaan menarik banget ya, kayak gives us so many attention, dan itu juga bikin aku sebagai hostnya lebih buka mata lagi, lebih pay attention more. Kan juga bakal dapat giveaway dari Linef Official. Dia bakal ada drink kayak seperti kolagen dan juga fiber, dan itu tuh udah penting banget bagian, karena kita sebagai cewek, sebagai wanita, menurut aku tuh cantik, kita juga harus belajar ngejaga diri ya kak. Iya dong. Dan menurut aku ngejaga diri dari dalam tuh juga penting, jadi itu bisa jauh lebih sehat, percaya diri. Jadi ya. Oh iya guys, kalian juga jangan lupa untuk nantikan next episode-nya, karena next episode kita bakal tentang musik. Dan hostnya bakal sama Gaby Patricia. Ya, dia juga salah satu member dari Shiyu. Dia bakal ngobrol dengan Millie Band. So it sounds so cool, dan aku excited karena aku pasti bakal nonton juga bareng sama kalian semua. Oke guys, kita berterima kasih dulu sama Kak Kori. Thank you so much udah ngasih waktu kita. Pokoknya intinya semoga episode kali ini bikin kalian benefit kalian semua, dan aku juga sekarang aku harus mikir 2 kali lipat lagi dan mulai lebih kerja keras lagi kali ya. Jadi ya, thank you semuanya udah nonton, yang udah ngasih waktu kalian, dan see you on the next episode with the next host, Gaby Patricia. Bye bye. Yeah!